Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hayya bina naftah darsana fi hadis qabl bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekarang kita memasuki hari ke berapa? 19 di bulan Ramadan. Semoga sisa hari di bulan Ramadan ini kita bisa isi dengan keistiqomahan, sebab kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa berpuasa sebaik mungkin dan menambah ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, judul kita yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Jadi Lailatul Qadar itu adalah salah satu malam mulia yang ada di bulan Ramadan. Dan tentunya kedatangannya tersebut sangat dinantikan oleh kaum muslim. Di Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Lailatul Qadar itu yang mana hanya terjadi di bulan Ramadan. Dan di luar bulan Ramadan tidak ada namanya bulan Lailatul Qadar itu. Tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Jadi perlu digarisbawahi, ketika Allah memuliakan malam itu dan hanya ada di bulan Ramadan, maka kita harus memaksimalkan mungkin ibadah-ibadah kita. Baik zikir kita, baik sholat sunnah kita harus dimaksimalkan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya seandainya kita sholat tahajud bertepatan pada malam Lailatul Qadar, maka kita itu seakan-akan sholat selama 1000 bulan sholat tahajud itu. Wah, belum pakai jujur aja, kita pakai. Pada zaman dahulu, ketika zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan nabi-nabi lainnya, yang Allah memberikan banyaknya hari, banyak umur panjang. Dan umur panjang itu tidak dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad umurnya paling tidak 63, 67 tahun. Tapi kalau coba kita lihat umur Nabi Adam 1000 tahun, itu diukur ketika masih berada di bumi. Ketika di surga, ketika Allah belum menurunkan Nabi Adam, maka itu beda lagi umurnya. Jadi ketika Allah menurunkan Nabi Adam sampai ke bumi, itu sudah dihitung umur 1000 tahun. Nabi Nuh sekitar 100 tahun. Dan juga umat-umatnya
sekitar itu lah, atau 1 tahun lebih umur. Maka Nabi Muhammad dan umatnya sekitar telur, sekitar 4, sekitar petro lah ajilah umur. Berarti lah dia sekoni dari sekian banyak sesi kan. Tak sekap pinah saya belum polos satu beda, cuman hanya sedikit. Untungan lebih banyak ya sekat bentuk, sekat sangat, sebeter, setung, 2, telok, kebanyakan. Beda kan 1 tahun atau 1 tahun beda. Untungan ya sekolah itu. Jadi enak ya, umat terdahulu itu mempunyai umur panjang, bisa beribadah lebih banyak daripada kita. Maka dari itu Allah memberikan malam Lailatul Qadar. Makna belajar bisa ibadah seakan-akan ibadah belajar sampai 1000 bulan. Dikalikan sebulan berapa? 12 sebulan pada terlalu hari. Dikalikan 1000 bulan. Itu. Berarti mau sebulan jadi berapa hari dikalikan 1000 bulan. Berarti 1000 kali terlalu. Jadi mumpas kita dan dia cuman berzikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim di malam Lailatul Qadar kita hanya berzikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Pas tepat Lailatul Qadar maka kita seakan-akan selama 1000 bulan lebih akhir aja, yang mana Rasulullah bersabda, man siapa yang berzikir subhanallah saja, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, maka Allah akan menghapus dosanya walaupun dosa kita itu seperti buih di daun. Tahu buih? Apa namanya? Koakon tasik senekil, koakon tekoten, anwar tekoten kan. Tiba ombak, apote kemungkinan ada apa buih. Walaupun beda aja. Jadi oleh Allah akan diampuni dosanya. Lanjut dulu. Keistimewaan atau keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut dapat diraih kaum muslim dengan mengerjakan sejumlah malam seperti sholat sunnah, Lailatul Qadar hingga i'tikaf masjid. Jadi amal-amal yang bisa kita lakukan seperti sholat Lailatul Qadar, bisa berzikir di rumah maupun di masjid, beriktikaf. Iktikaf artinya berdiam diri ya, awal keluar dari masjid atau di gedengnya. Ini ya awal itu iktikaf nilai tanda. Saya niat iktikaf sama Allah Taala. Ke masjid berdiri pagi sampai malam masjid. Kalau dia bukan oleh beri masjid. Jadi iktikafnya mana? Berdiam diri di masjid. Iya kan? Kepikiran kata tuh di masjid nanti. Cek ke kalau butuh jadi masjid, kalau butuh masjid kembali lagi. Jadi banyak hal yang perlu kita yang akan bisa kita lakukan ketika berada di kondisi mau mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika kita semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka Rasulullah lebih semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Apalagi nanti kita bahas kapan turunnya Lailatul Qadar itu. Adapun terjadinya Lailatul Qadar dia ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi selama 1 bulan itu ada 30 hari. 10 hari pertama di awal, 10 hari di pertengahan di bulan Ramadan, dan 10 hari di akhir Ramadan. Jadi pada
10 hari terakhir itu tanggal 21 sampai 30 itu turunnya Lailatul Qadar, dan tanggalnya di malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Turunnya Lailatul Qadar itu oleh Allah dirahasiakan, memang tidak diberitahukan berada di tanggal 2 malam 29 atau di malam 25. Oleh karena itu kita harus memperbanyak ibadah di semua malam di 10 hari terakhir, karena salah satu malam itu pasti ada yang namanya turunnya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar turun di tanggal ganjil, malam selekor, lodekor, selemi, petodekor, sangadekor, itu terjadinya dan turunnya Lailatul Qadar. Itu adalah dalil dari Rasulullah, hadis dari Rasulullah. Dan artinya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, maka beliau bersabda, yaitu malam yang terang dan bercahaya, udaranya tidak panas dan tidak dingin, tidak ada mendung, tidak ada hujan, tidak ada gerak angin, dan tidak ada bintang yang dilempar. Paginya matahari terbit dengan terang tapi tidak terlalu memancar. Jadi itu tanda-tanda malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kondisi hawanya malam itu, malamnya cerah, tidak mendung, tidak hujan, bikin hati tenang, dan ada angin. Sampai pagi juga, paginya itu juga cerah dan menyenangkan. Jadi kalau kalian itu menemukan kondisi seperti itu pada malam ganjil nanti, maka itu pasti Lailatul Qadar. Kalau malam kan CRC hujan kan, bener malam. Jadi malam selekor, prolekor, sagemi, petolekor, sangadekor, maka kita nanti dilihat aja apakah kondisinya sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah atau tidak. Jika sama, agar kita itu tidak fokus pada satu malam, maka selama 10 hari di akhir bulan Ramadan kita isi dengan tahajud, zikir kepada Allah, sholat sunnah lainnya, paginya sholat duha, banyak-banyak bersedekah di hari itu. Karena kalau kita itu melakukan amal ibadah, katakanlah sedekah 10.000, pas bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, maka kita itu seakan-akan bersedekah selama 1000 bulan menggunakan uang 10.000. Jadi setiap harinya 10.000, setiap harinya 10.000, 10.000 dikalikan dengan 1000 bulan. Satu bulan saja berapa? 30 dikali 10.000 berapa? 300. Jika 300.000 dikalikan 1000 bulan, jadi jutaan itu. Seakan-akan kita itu bersedekah jutaan. Maka dari itu pentingnya kita sebagai umat muslim mengetahui ciri-ciri malam yang oleh Allah diturunkan Lailatul Qadar. Jadi kondisinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Ya, kalau malam tersebut dingin, hujan, apalagi bersamaan dengan takdir yang menggelegar, tentunya itu bukan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar pasti bukan malam yang bukan membuat kita ketakutan. Malam Lailatul Qadar bukan memberikan dampak
negatif terhadap mental kita, kejiwaan kita. Karena malam tersebut ketika Allah menurunkan Lailatul Qadar, maka Allah memberikan gembira ke hati kita, membuat hati kita senang, tidak ada rasa takut, jiwa kita tenang, mental kita kuat untuk beribadah kepada Allah. Ya, semoga kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa beribadah pada 10 hari terakhir di Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Keistimewaan Lailatul Qadar. Jadi ada beberapa keistimewaan yang tentunya dapat kita ketahui tentang adanya Lailatul Qadar tersebut. Yang pertama, lebih baik daripada 1000 bulan. Sesuai yang kita bahas barusan, ketika kita beribadah 1 hari saja, maka dikalikan 1000 bulan kita melakukan ibadah itu. Kalau kita itu bersolawat pada malam Lailatul Qadar, maka kita seakan-akan bersolawat selama 1000 bulan. Yang kedua, malam yang dimuliakan oleh Allah. Karena malam ini Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW pada malam Lailatul Qadar dan menjadikan Nabi Muhammad itu utusan terakhir, nabi terakhir, penutup para nabi-nabi Allah. Jadi Allah mengangkat Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadar itu. Maka dari itu Allah memuliakan Lailatul Qadar itu karena adanya Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat, malaikat banyak yang turun ke bumi ketika terjadinya Lailatul Qadar. Artinya mabodo suwibingan unjuk rasa malaikat turun ke bumi, perak, bunga, berdengan Lailatul Qadar. Ketika Allah menurunkan Lailatul Qadar bersama dengan malaikat menyertai malam tersebut karena begitu mulianya. Maka Lailatul Qadar itu membedah sekalian dan 10 bulan tak sekapin bulan bedah. Kun bulan Ramadan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu akan penuh dengan kesejahteraan, dipenuhi dengan kesejahteraan hingga fajar, aman, tentram, tidak ada ketakutan yang menghinggapi di diri seorang muslim karena kebaikan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Mungkin ada yang bertanya?
Jadi marilah kita bersama-sama untuk bahu-bahu membuat diri kita semangat agar kita selalu terjaga di malam harinya untuk sholat tahajud kepada Allah, minta pengampunan, istighfar kepada Allah, memuji Allah dengan semua kebaikan-kebaikan, zikirnya, dengan kalimat-kalimat thayyibah lainnya, agar kita setidaknya dengan melakukan ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, setidaknya salah satunya di malam tersebut kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.